Dan tadi itu kan dokter sempat mengatakan ada sayur, kemudian ada buah. Nah, serat itu sendiri itu kita bisa dapetin dari mana aja sih, Dok? Oke, ya sebenarnya paling mudah itu sayur dan buah gitu. Tapi sebenarnya serat itu ada di mana sih? Ya ada di serealia. Serealia itu apa ya? Seperti nasi merah ya, gandum utuh yang masih ada bulir luarnya ya. Kalau nasi merah, nasi berwarna itu nasi merah, nasi coklat, nasi hitam itu masih ada satu lapisan lagi bulirnya ya, yang kita sebut bran ya, atau apa ya, bedak ya. Nah itu adalah sumber serat juga. Tapi karena kebiasaan orang Indonesia adalah makan nasi putih itu rendah seratnya gitu. Jadi kalau misalnya mau, oke dong saya kurang nih makan sayur buahnya, saya boleh nggak ganti makan nasinya dengan nasi merah? Nah itu boleh untuk meningkatkan asupan serat kita sehari-hari gitu. Nah selain itu apa sih? Biji-bijian gitu. Biji-bijian juga mengandung serat, tapi biji-bijian itu tetap mengandung lemak yang tinggi gitu. Jadi nggak bisa oke saya sumber seratnya semuanya dari biji-bijian deh, itu juga nggak bisa karena nanti jadi nggak seimbang, lemaknya terlalu tinggi gitu. Makanya yang disarankan selalu campaign-nya itu adalah sayur dan buah gitu. Oke, padahal orang Indonesia tuh pecinta nasi banget ya, Dok, nasi putih terutama ya. Kalau untuk geser ke nasi merah nih harus perlahan-lahan adaptasi kayaknya, Dok. Iya, betul. Makanya tetap sayur buah nomor 1 dulu ya, baru deh nantinya nasi merah gitu. Iya sih, emang nasi kalau kita bicara tentang buah dan sayur, buah terutama sebenarnya rasanya tuh enak banget. Tapi ada kan, Dok, keluarga sehat Q mungkin sudah mengalami ini, atau masyarakat Indonesia yang sedang melihat begitu, bahwa ada juga yang namanya alergi sayur tertentu atau buah tertentu. Nah kalau kayak gitu gimana, Dok? Oke, ya jadi sayur dan buah itu tuh diciptakan sangat bervariasi ya di dunia ini ya. Tapi memang ada beberapa orang yang alergi terhadap sayur dan buah tertentu. Pilihan utamanya adalah menghindari itu terutama ya alergen tersebut. Walaupun kejadian alergi sayur dan buah itu lebih rendah dibandingkan alergi protein yang lain gitu ya, karena memang zat alergennya lebih sedikit gitu. Tapi kalau misalnya ada, kita bisa nomor 1 menggantikan dengan sayur dan buah yang lain. Tapi ada nggak sih, Dok, yang alerginya banyak banget sampai kayaknya hampir semua sayur dan buah yang biasanya ada di pasaran itu dia nggak bisa? Atau misalnya saya biasanya anak kos-kosan, Dok, tapi saya alergi dan kayaknya kalau misalnya saya beli tuh sayurnya ya kepung lagi, ya bayam lagi, ya buncis lagi, dan semua saya itu ternyata nggak bisa makan. Ya berarti boleh mengambil serat dari sumber lain gitu. Salah satunya ya memang serat yang sudah dikomersialkan ya gitu, itu adalah serat alami sebenarnya, tapi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga diambil seratnya ya, kandungan seratnya. Itu seratnya juga bermacam-macam karena serat itu memang banyak macamnya yang bisa mereplace ya sebagian dari kebutuhan serat harian kita. Nah, ini kayaknya Kak Feni nih yang bisa ngejawab tentang bagaimana sih keluarga sehat Q yang join terutama ya kalau misalnya ada alergi sayur, atau keluarga sehat Q ini juga alergi buah tertentu gitu. Bagaimana nih, apakah Kak Feni Wijaya ada semacam rekomendasi untuk tetap terjaga serat dalam tubuh kita? Ya, aku ini pas banget nih. Kokoflum itu punya psyllium khas dan inulin sebagai pemenuhan serat harian gitu. Dan tadi kan dokter bilang kita tuh harus makan 5 porsi buah dan sayur sehari kan. Iya, itu kan kayak banyak banget ya kebutuhan effort banget kan kita dan dokter motong-motong dulu. Kita harus mikir, ini sayur mau diapain nih hari ini, kayak kita harus mikirin tiap hari, dan itu tuh repot banget. Nah, di dalam Kokoflum itu ada 9 campuran jenis buah dan sayur gitu. Berarti lebih 4 nih dari anjuran dokter gitu kan. Dan cara penyajiannya juga gampang banget, cuman 1 sachet, cuman dibuka, campur air, shake, minum, udah langsung pemenuhan serat harian tuh terpenuhi. Terus juga manfaat-manfaat dari buah-buah yang emang harus ada dalam tubuh kita tuh juga terpenuhi gitu. Jadi Kokoflum itu bisa memenuhi kebutuhan yang memang dianjurkan oleh dokter gitu. Dan Kak Feni tadi nyebutin ada 9 ya Kak ya? Itu banyak banget. Iya. Boleh tau nggak sih apa-apa diantaranya gitu? Di antaranya tuh ada apel, ada pisang, ada kiwi, ada strawberry. Untuk sayurnya tuh kita punya wortel, ada kubis, juga ada bayam gitu.
Dan ada masih Jadi beberapa campuran campuran. sayur ada, buah juga ada Buah gitu ada. ya Kak ya. Betul Kanita. Nah, ini yang nggak kalah penting juga, Dokter Sheila, adalah ketika kita mengkonsumsi serat, saya juga pernah dengar nih masalah ini, adakah golongan-golongan tertentu gitu yang harus memperhatikan, oh serat ini cocoknya untuk ini, serat ini adalah untuk golongan ini, semacam seperti itu, dokter? Oke, jadi sebenarnya rekomendasi serat itu umum ya. Jadi hanya berapa gram saja per hari yang harus kita konsumsi sesuai dengan usia dan jenis kelamin saja. Usia dan jenis kelamin. Tapi kalau misalnya diet golongan darah, dok, oh itu enggak ya. Jadi diet golongan darah itu sudah ada penelitiannya kalau misalnya itu tidak bisa dikaitkan dengan manfaat kesehatan yang sesuai dengan golongan darahnya, gitu, enggak. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat memang serat itu memang dibagi berbagai macam kelompok ya. Ada serat yang larut, ada serat yang tidak larut, itu yang paling banyak gitu. Nah, serat yang tadi dibilangin yaitu psyllium husk sama inulin itu dua-duanya adalah serat larut. Nah, apa sih bedanya serat larut sama serat tidak larut? Kalau serat larut ya kita campur air ya dia larut. Makanya tadi dia ngomongin, oh cara minumnya adalah dicampurin aja dengan air terus kita tinggal minum. Itu adalah serat larut gitu, makanya larut. Banyak kan dulu sampai hoax ya yang bilang bahwa dok serat itu kan seharusnya nggak bisa dicerna, harusnya dia nggak larut. Berarti kalau misalnya yang dia larut dalam air itu berarti dia palsu. Nah, ternyata enggak ya. Kita ada dua memang jenis, itu serat larut dan serat tidak larut gitu. Nah, masing-masing fungsi serat larut dan tidak larut itu ternyata ini ada agak berbedanya. Nah, serat larut ini justru yang fungsinya bisa untuk menurunkan kadar kolesterol dan juga menurunkan kadar gula darah. Tapi ini bukan satu-satunya ya. Jadi misalnya, dok saya tinggi kolesterolnya, dok saya tinggi gula darahnya, terus saya hanya mengonsumsi serat, yaitu nggak akan turun ya. Dia hanya membantu tapi tidak akan sampai menyembuhkan. Ingat ya, makanan itu bukan obat kalau misalnya memang sudah sampai sakit gitu, tapi dia bisa membantu gitu. Nah, kalau misalnya serat yang tidak larut, dia utamanya adalah membentuk massa pup kita gitu, supaya kita bisa pup tuh ada masanya ya, udah gitu nggak keras ya, ada yang buat di gerakan dari usus kita, itu adalah serat yang tidak larut gitu. Ya, jadi ada dua jenis secara garis besar. Nah, kita mesti makan yang mana sih? Mesti makan yang dua-duanya. Tentu saja ya, dua-duanya kita mesti makan karena sama-sama punya manfaat yang berbeda. Dan di setiap sayur dan buah itu udah pasti ada dua-duanya gitu. Ya, cuman misalnya di bagian batang sayur itu mungkin sedikit lebih banyak yang tidak larutnya karena dia lebih keras ya dibandingkan serat yang larutnya gitu. Kalau misalnya di buah-buahan itu mungkin sebagian buah yang lebih lunak, dia lebih banyak serat yang larutnya dibandingkan yang tidak larutnya gitu. Tapi di setiap sayur dan buah, di setiap semua sumber bahan makanan, sumber serat itu pasti ada serat yang larut dan serat tidak larut. Tapi kalau sudah dibuatkan seperti ini ya di pabrik, oh sudah jelas nih ini psyllium husk yang keluar. Udah gitu psyllium husk itu adalah serat yang larut gitu, yang baik ya. Udah gitu dia bisa menurunkan resiko penyakit, betul. Satu lagi inulin. Nah, inulin ini punya kelebihan lagi ternyata. Selain serat larut, ternyata dia bersifat prebiotik. Prebiotik ini apa sih? Dia bisa tadi jadi makanan bakteri di usus besar kita yang tadi saya bilang memiliki efek kesehatan lebih gitu. Jadi dia bisa difermentasi oleh si bakteri usus kita supaya menghasilkan produk-produk yang bisa meningkatkan kesehatan kita gitu. Kadang kan kita kalau mau makan itu ya makan aja lah, nggak perlu dipikir mana yang larut dan tidak larut gitu misalnya ya dok ya. Namanya orang makan udah pengen makan aja dok. Nah, itu bagaimana cara kita mengetahui bahwa oh tubuh kita ini lagi kekurangan serat, oh tubuh kita lagi kelebihan serat. Nah, kalau kayak gitu gimana dok? Oke, jadi kalau misalnya untuk kekurangan serat ya, paling mudah itu orang paling banyak mayoritasnya itu adalah susah buang air besar. Atau buang air besarnya nggak lancar, ya, yang disebut konstipasi. Ya, konstipasi itu apa sih? Nomor satu itu buang air besarnya keras ya, sangat sulit untuk mengeluarkan buang air besar itu bisa disebut konstipasi. Atau ya lebih dari 3 hari nggak buang air besar, terus-terusan ya, dan secara terus-menerus ya, itu bisa disebut konstipasi. Atau bisa juga yang sudah ada hemoroid atau wasir, ya, buang air besar suka ada darahnya, garis berdarah, atau ada benjolan bahkan yang keluar dari anus. Itu adalah salah satu tanda kekurangan serat gitu, sehingga sudah mengganggu sistem pencernaan kita gitu ya. Walaupun di akhir, di ujung tadi saya bilangnya, karena memang serat itu nomor satu kesehatan untuk saluran cerna bagian bawah ya, usus halus dan usus besar gitu. Jadi yang paling mudah untuk mengindikasi itu adalah dari BAB kita gitu ya dok? Ya, betul, dari buang air besar kita ya. Kalau kekurangan ya, kalau kekurangan.
Dari Kak Feni ada mau tanya nggak sama Dokter Sheila? Oh iya, aku tadi kan yang dijawab itu yang kekurangan ya dok. Kalau kekurangan udah pasti kita bakal konstipasi gitu. Tapi kalau misalkan kita kelebihan serat nih dok, apakah kemudian kita jadinya bolak-balik kamar mandi terus karena ngeluarin semua yang ada di perut gitu dok? Oke, ya, jadi kelebihan serat itu jarang banget terjadi. Kenapa ya? Bayangin aja 95% orang Indonesia itu kekurangan serat ya. Jadi kalau misalnya mau tambahin serat juga, mau segimana sih kelebihannya? Tapi ada nggak sih? Ada. Pada beberapa pasien saya juga ada ya, dia over karena dia ngerasanya, loh perut saya kok nggak enak terus ya, kayaknya saya nggak pupuk, terus dia sekali minum banyak gitu ya, melebihi anjuran yang dianjurkan bahkan obat buatan. Kayak gimana sih? Dia bisa jadi kembung, sering buang angin, ya kembung buang angin, bahkan ada yang sampai diare. Nah hati-hati ya, kalau sampai diare ini berarti bisa beresiko untuk dehidrasi. Ada juga yang mual dan begah, bahkan sampai nggak nafsu makan. Oh ya, ini juga ya salah satu kelebihan serat itu dia dapat mengenyangkan ya, jadi bisa mengontrol nafsu makan kita sehingga bagus banget buat orang yang lagi menjaga berat badan atau menurunkan berat badan gitu. Tapi ada nggak sih? Ada, walaupun nggak berbahaya ya, kecuali diare berkepanjangan ya gitu. Jadi ada gitu gejala kelebihan serat tuh di situ, walaupun jarang, sangat jarang terjadi.